Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Nama saya Rizky Farezi dengan NPM 0211224770. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan topik The Art Communication in Business. Dan saya bersama teman saya Hoirul Surya Fajar dengan NPM 0211224774. Terima kasih atas kesempatan dalam presentasi kali ini. Kami akan menjelaskan bagaimana komunikasi yang efektif dapat menjadi aset paling dalam dunia bisnis, mulai dari pengertian, elemen, tentang hingga tips praktis yang bisa dilakukan dan diterapkan. Sebelum kita mulai, kami harap materi ini dapat memberikan insight yang berguna untuk tugas dan praktik komunikasi kalian di lingkungan kampus maupun dunia kerja. Mari kita mulai. Pengantar. Definisi singkat dari relevansi. Di era modern saat ini, kemampuan komunikasi sudah menjadi salah satu soft skill yang paling dibutuhkan. Bukan hanya kemampuan teknis yang menentukan performance seseorang di tempat kerja, tetapi juga bagaimana dia menyampaikan ide, berinteraksi dengan tim, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Betul, banyak masalah dalam organisasi yang muncul bukan karena ketiadaan keterampilan teknis, melainkan karena komunikasi yang tidak jelas atau miskomunikasi. Oleh karena itu, pada slide ini kami ingin menekankan bahwa komunikasi adalah fondasi yang mempengaruhi produktivitas kerjasama, dan reputasi organisasi. Tujuan presentasi ini adalah agar kita memahami apa itu komunikasi bisnis, mengapa penting, elemen-elemen utamanya tentang yang sering dihadapi, dan strategi yang praktis untuk memperbaikinya. Di akhir, kami juga akan memberikan ringkasan dan ajakan praktis. Arti komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan secara sengaja dan struktur dalam konteks organisasi atau kegiatan bisnis dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, koordinasi tugas, dan pengambilan keputusan. Ini tidak hanya menjadi antara karyawan, tetapi juga antara perusahaan dan pengalaman investor dan serta pihak luar lainnya. Secara konkret, komunikasi bisnis termasuk aktivitas seperti rapat internal, presentasi penjualan, negosiasi kontrak, surat resmi, email, laporan keuangan, hingga komunikasi layanan pelanggan. Semua bentuk ini memiliki aturan dan tujuan tersendiri. Misalnya, email resmi biasanya bersifat singkat, jelas, dan terstruktur, sedangkan presentasi penjualan lebih persuasif dan berorientasi pada story. Misalnya, ketika sebuah tim pemasaran meluncurkan kampanye tanpa koordinasi yang jelas dengan tim operasional, bisa muncul masalah stok barang atau standar pelayanan yang berbeda. Itu contoh nyata bagaimana komunikasi yang kurang terstruktur berdampak langsung pada operasional. Slide selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis. Komunikasi yang efektif memiliki beberapa peran utama dalam dunia bisnis. Membangun kepercayaan antar pihak, memperlancar kolaborasi antar tim, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mempercepat penyelesaian masalah. Ketika komunikasi berjalan baik, keputusan bisa dibuat lebih cepat karena informasi yang dibutuhkan tersedia dan dimengerti. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, menurunkan moral karyawan, meningkatkan konflik internal, dan level yang lebih besar merusak citra perusahaan di mata pelanggan. Oleh karena itu, investasi waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi itu menjadi sangat krusial. Contoh angka dan efek.
Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan standar komunikasi yang jelas dan budaya feedback cenderung memiliki retensi karyawan yang lebih tinggi dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Intinya, komunikasi bukan sekedar bicara, tetapi merupakan alat strategis. Slide selanjutnya, elemen penting dalam komunikasi efektif. Message, channel, receiver, feedback, serta budaya media. Setiap proses komunikasi idealnya terdiri dari beberapa elemen. Sender, pengirim pesan, message, isi pesan, channel, media komunikasi, receiver, penerima, feedback, umpan balik. Untuk komunikasi efektif, semua elemen itu harus diperhatikan. Pengiriman harus mengemas pesan dengan jelas, channel harus menyesuaikan penerima dan harus mampu menerima, dan feedback memastikan pesan dapat dipahami. Selain itu, kita perlu memperhatikan konteks komunikasi, suasana, budaya, organisasi, dan yang terakhir situasi yang mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Misalkan, penggunaan humor mungkin cocok dalam presentasi internal, tetapi kurang tepat dalam komunikasi formal dengan investor. Pemilihan media yang tepat untuk instruksi teknis digunakan, dokumentasi tertulis untuk digunakan pertemuan tatap muka atau video call. Selalu minta feedback singkatnya, menyampaikan pesan yang penting. Apakah ada yang perlu saya ulangi? Atau bisa mengulangi poin yang inti agar kita sama-sama memastikan pemahaman ini. Ini dapat mengurangi risiko miskomunikasi internal. The art atau seni berbicara. Oke. Berbicara efektif berarti menyampaikan ide bicara yang jelas, terstruktur, dan persuasif. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti audiens. Hindari penggunaan jargon berlebihan tanpa penjelasan. Kedua, atur ulur pembicaraan mulai dengan pembukaan yang menarik, jelasan masalah, tawarkan solusi, lalu simpulkan. Intonasi juga penting. Variasi nada, suara membantu menekankan poin penting dan menghindari monoton. Gunakan intonasi naik turun hingga menekankan data atau kesimpulan lain. Artikulasi yang baik memperjelaskan pesan. Ucapkan kata dengan jelas, jangan terburu-buru. Jika berbicara dengan klien, gunakan gaya yang lebih formal dan sopan. Jika berbicara pada tim kreatif, gaya bisa lebih santai dan kolaboratif. Selalu sesuaikan bahasa tubuh, berdiri dengan tegak, gunakan postur terbuka, dan hindari gerakan yang mengganggu seperti memainkan